Pemirsa, hubungan cinta antara Uya, personel kelompok vokal Tofu, dengan kekasihnya yang bernama Astrid diam-diam ternyata sudah sangat serius. Buktinya tanpa sepengetahuan publik, Uya sudah melamar Astrid pada tanggal 27 Oktober tahun 2002 lalu. Dan jika tidak ada aral melintang, pasangan yang berbeda usia 5 tahun ini akan bersanding di pelaminan pada bulan Mei mendatang. Gue dari umur 23 lu udah pengen kawin. Dari zaman kuliah gitu. Secara mental gitu. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan memenuhi kehausan Anda akan informasi selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai berita terhangat selebriti yang tengah ramai dibicarakan saat ini. Sekarang kita akan simak dulu kilasan tayangannya. Grup band Elemen boleh bangga karena bulan Februari nanti mereka bakal menjadi band pembuka konser tunggal mantan pentolan Boyzone dan sekaligus manajer Westlife, Ronan Keating. Bagaimana perasaan anak-anak Elemen terhadap hal ini? Personil kelompok vokal Tofu Uya diam-diam sudah melamar kekasihnya yang bernama Astrid. Bulan Mei mendatang, Uya bahkan akan meminang Astrid sebagai istri. Simak penuturan Uya dan Astrid seputar rencana pernikahannya. Dengan berakhirnya kontrak Bagito Group di acara variety show yang ditayangkan salah satu televisi swasta setiap Sabtu malam, berakhir pula kebersamaan Unang dengan Miing dan Didin. Apa rencana Unang setelah tidak bergabung lagi dengan Bagito? Di saat Once Santer diberitakan ingin kawin dengan kekasihnya Echa Item, vokalis grup band Dewa ini malah dikabarkan punya pacar baru. Bagaimana komentar Once tentang gosip ini? Simak berita ini bersama berita hangat dan menarik lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah sempat tertunda-tunda, akhirnya penyanyi Ronan Keating dipastikan akan tampil di Jakarta bulan Februari nanti. Dalam konser itu, grup band Elemen dipercayakan sebagai band pembuka. Tentunya ini merupakan prestasi bagi Elemen, mengingat mereka termasuk grup musik pendatang baru. Kita akan segera mengetahui bagaimana reaksi para personel Elemen mengenai hal itu dalam wawancaranya dengan tim Cek dan Dicek berikut ini. Pemirsa, beginilah suasana latihan grup band Elemen menjelang penampilannya sebagai band pembuka konser tunggal Ronan Keating yang akan digelar tanggal 9 Februari nanti. Anak-anak Elemen yang terdiri dari Didi Rahmat Riyadi, Lucky, Ferdi, Fajar, Adit, Arya, dan Ibang saat ditemui Cek dan Dicek di sela-sela latihannya Sabtu lalu terlihat begitu serius memainkan lagu-lagu ciptaan mereka sendiri yang kebanyakan dibesut dari album terakhir mereka. Lagu-lagu seperti Rahasia Hati, Maaf dari Surga, dan Bukan Orang Suci rencananya akan mereka bawakan saat membuka konser Ronan Keating nanti di Jakarta Convention Center. Inilah prestasi terbaik bagi anak-anak Elemen setelah Didi sang drummer dinobatkan sebagai drummer pendatang baru terbaik dari Indonesian Drummer Corporation atau IDC. Dan juga penghargaan double platinum yang mereka raih beberapa waktu lalu untuk albumnya. Menjadi satu kesempatan baik kan, maksudnya kesempatan yang bagus buat kita bahwa kita dikasih kepercayaan untuk membuka sebuah konser artis dari luar taraf internasional, dan kita diminta jadi band pembukanya yang wakilin dari Indonesia. Itu membanggakan sekali. Gimana ya, kita juga nggak tahu pertimbangan dari mana, tapi alhamdulillah Java Music Indo memilih kita. Dan kita juga nggak tahu keharusannya gimana, kenapa harus Elemen yang ini, kita juga nggak tahu. Karena tahu-tahu kita dibilangin sama manajer kita bahwa kita nanti bakal jadi band pembuka dari Ronan Keating. Selain dipercaya menjadi band pembuka Ronan Keating, Elemen juga pernah dipercaya menjadi band pembuka grup alternatif Lighthouse Family beberapa waktu lalu. Jika demikian, apakah itu berarti anak-anak Elemen sudah bisa mengimbangi aksi panggung Ronan Keating? Mengingat sebelumnya mereka pernah menjadi band pembuka grup Lighthouse Family. Ya kita berusaha tampil sebaiknya lah gitu. Pokoknya rock and roll aja dari panggung. Untuk menjadi band pembuka, apakah berarti mereka mengenal Ronan Keating secara dekat? Dan sejauh ini, apakah mereka memang ngefans dengan Ronan? Kalau suka secara fanatik mungkin enggak ya gitu. Tapi yang jelas kita salut. Paling enggak kita salut dengan ininya deh. Proses kerja dia itu kelihatan banget step-stepnya, dan kita sangat appreciate dengan hasil kerjanya dia itu.
Setelah melamar kekasihnya yang bernama Astrid pada tanggal 27 Oktober tahun lalu, salah satu personel grup band Tofu Uya akan naik pelaminan dengan kekasihnya itu pada tahun ini. Uya dan Astrid sangat yakin cinta telah menyatukan segala perbedaan yang ada. Kita akan segera simak persiapan mereka menuju pernikahan. Pemirsa, hubungan cinta antara Uya, personel kelompok vokal Tofu, dengan kekasihnya yang bernama Astrid diam-diam ternyata sudah sangat serius. Buktinya tanpa sepengetahuan publik, Uya sudah melamar Astrid pada tanggal 27 Oktober tahun 2002 lalu. Dan jika tidak ada aral melintang, pasangan yang berbeda usia 5 tahun ini akan bersanding di pelaminan pada bulan Mei mendatang. Gue dari umur 23 lu udah pengen kawin dari zaman kuliah gitu. Secara mental gitu pengen aja, karena gue termasuk orang yang berpikiran, gue nggak tahu pikiran gue terlalu ekstrim apa enggak. Kalau gue kawin kayaknya lebih tenang gitu, namanya hidup lebih ya ada yang ngatur. Cuman kebetulan dulu belum ada yang mau diajak kawin aja gitu. Keseriusan serta kesungguhan Uya dan kekasihnya Astrid menikah bulan Mei nanti tentu bukannya tidak dipertimbangkan sebelumnya. Sejak Uya mengenal Astrid sekitar tahun 1999, keduanya mengaku sudah merasa cocok satu sama lain. Bisa ngertiin gue, terus karena kata orang gue keras kepala, jadi dia tuh bisa gitu loh, bisa masuk di gue pas. Kuncinya sebenarnya di komunikasi gitu loh. Itu untuk apalagi untuk umuran ya udah kepala 20-an lebih tuh kayaknya yang diperluin adalah faktor komunikasi. Jadi kasar bahasa gamblangnya nyambung apa nggak nyambung gitu loh. Kita ngobrol ini ya nyambung. Kita ngobrol satu topik ya nggak stuck nggak cuman di aku aja tiba-tiba dia nggak nyambung gitu loh. Kayaknya kalau udah topik apapun nyambung itu ada jawab, ada kata ada jawab, ada gayung ada sambut, kayaknya udah ya itu kecocokan dari hubungan tersebut ya, karena kuncinya kan memang komunikasi gitu. Perkenalan Uya dan Astrid bermula ketika Uya menjadi salah satu pengisi acara ulang tahun salah seorang teman dekat Astrid. Saat itu Astrid mengaku tidak punya perasaan apa-apa terhadap Uya. Baru setelah keduanya telepon-teleponan dan beberapa kali jalan bareng, Astrid mulai merasakan benih-benih cinta terhadap Uya. Begitupun sebaliknya, Uya juga merasakan hal yang sama. Tapi di saat mereka tengah menjalani indahnya masa pacaran, ada saja omongan miring orang lain. Salah satunya tentang penampilan mereka yang jauh berbeda. Uya selengean, sedangkan Astrid terlihat feminim. Atau mungkin Uya pakai kaos kutung tapi pakai dasi gitu jadi campuran. Aku kalau soal cowok pakai Uya sih nggak masalah bagi gue. Maksudnya dia mau pakai baju apa kan gue biasanya suka sama orangnya, bajunya nggak masalah. Gue tuh nggak ada inti pengen punya cowok baju rapi atau kayak gimana. Yang penting pakai baju. Begitulah pengakuan Uya dan Astrid tentang perasaannya masing-masing. Dan saat ini setelah mereka sepakat akan menikah bulan Mei nanti, mereka pun ternyata telah merancang pesta pernikahannya. Gua pengen resepsinya ya sesuatu yang tidak biasa, tidak lazim. Tidak lazim bukan berarti hancur ya, mungkin ya pokoknya pengen bikin sesuatu yang Lain dari yang lain gitu aja. Ya pokoknya nggak seperti biasanya kan upacara adat. Kalau gue adat ya pasti di akad, cuman kalau resepsi gue pengen bikin ya party aja lah. Apakah sejauh ini mereka tidak merasakan adanya kendala dari masing-masing keluarga? Kita juga pasti merhatiin keinginan orang tua kayak apa, karena untuk membuat ini kan juga perlu persetujuan orang tua, setuju karena kan juga melibatkan dua keluarga. Saya pikir bukan dua ya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah detik-detik mengharukan yang dirasakan Unang, Miing, dan Didin. Sabtu lalu atau tepatnya tanggal 25 Januari 2003, mereka tampil bersama untuk terakhir kalinya dalam sebuah acara live di stasiun televisi swasta menyusul berakhirnya kontrak kerja mereka di acara tersebut. Bertepatan dengan itu, Unang yang sejak November lalu dikabarkan keluar dari Bagito, sekaligus mengumumkan kalau dirinya tidak akan bersama Miing dan Didin lagi, alias resmi keluar dari Bagito Group. Setelah berpisah dari Miing dan Didin, apakah Unang ada rencana untuk bergabung dengan grup lain? Bersolo karir dulu lah. Artinya saya sebagai orang yang independen, ya seperti Ronaldo lah dalam persepak bolaan, memperkuat tim mana aja kalau dibutuhkan.
segala sesuatu perjalanan itu yang saya bilang tadi, ada awal ada akhir. Dan tidak terasa ketika 5 tahun kita mulai pertama dulu, seolah-olah tidak pernah ada ujung. Ternyata harus ada ujung akhirnya gini. Berpisah itu bukan berarti akhir dari segalanya kan. Bahwa mungkin saja setelah ini